Amen. Thank you, music team. You may be seated. We are in Genesis chapter 37. We are starting a new sermon series. We started officially last week, but we're starting in Genesis 37 this Sunday. Our sermons here are translated, so I'm going to preach in English. The translator will translate into Bahasa Indonesia. We are going to pray before we begin, but if you have your Bibles, you may turn it now, please, to Genesis 37. If you only have your Bibles on your phone and it's too distracting, everything you need will be on the screen. If it's too distracting, best to just put away your devices. So Genesis 37. I will read starting in verses 1 to 5, and then I will skip down, and I'll let you know where we are. Let's pray together. Test. O Lord, our God, Bapa di surga, Tuhan kami, we come before you again this morning. kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Lord, give to us now your holy word that gives us life. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami firman-Mu yang kudus yang memberikan kepada kami kehidupan. And give us ears to hear and hearts to believe. Berikanlah kami telinga yang mendengar dan hati yang percaya. And make us so that we are not only hearers of your word, but doers as well. Tolonglah kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. In your mighty name, Di dalam nama-Mu yang besar. amen. Amin. Genesis 37, Kejadian 37, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. The English will be on the screen behind you. I will read in Bahasa. Starting in verse 1. Yakub tinggal di tanah Kanaan di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel itu Yakub. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain, sebab Yusuflah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Just a note, in the English it says a robe of many colors. You've probably heard that. That's not the best translation. The Indonesian is actually a little bit better. Here, jubah yang sangat indah, a very beautiful robe for him. That's the better translation. It's not necessarily a robe of many colors. Verse 4. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. We're actually going to skip the dreams because it's quite familiar. We're going to go around to verse 18. Kita akan skip untuk hari ini mimpinya, karena selain sangat familiar juga kita akan bahas nanti. Dari jauh, ayat 18, verse 18, dari jauh mereka telah melihat dia, namun sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Mendengar hal itu, Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, jangan kita bunuh dia. And then skip to verse 23, ayat 23. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.
Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar, balsam, dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia itu kepada orang-orang Ismail itu. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. And then we're going to skip down to verse 31, lalu ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah yang sangat indah itu mereka kirim kepada ayah mereka dengan pesan, kami menemukan ini. Periksalah apakah ini jubah anakmu atau bukan. Setelah Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. This is the word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Over the next few months, we're preaching through the stories at the end of Genesis, starting with chapter 37. Selama beberapa bulan ke depan, kita akan mengkhotbahkan dari kitab Kejadian mulai dari pasal 37. But first, a point about stories and how stories work. Tetapi yang pertama kita perlu memahami satu poin tentang cerita dan bagaimana cerita itu bekerja. Some of you have watched the Odyssey movie. Beberapa dari kita mungkin sudah nonton film Odyssey. It's based on an old story about a soldier named Odysseus. Jadi film ini berdasarkan kisah lama tentang seorang prajurit bernama Odysseus. He's trying to get home to his beloved wife and son and dog. Dia berusaha pulang ke rumah untuk menemui istri, putranya, dan anjing kesayangannya. But the movie is very much Christopher Nolan's version of the Odyssey. Tetapi filmnya itu ternyata adalah versinya Christopher Nolan tentang film Odyssey ini. The basic plot is still the same. Jadi ceritanya atau alurnya itu masih tetap sama. But the movie is Nolan's way of telling the story. Tetapi filmnya itu adalah caranya Nolan menceritakan movie tersebut. And on a meta level, this movie is about stories in general. Dan di beberapa level yang lain, dalam meta level, film ini adalah tentang cerita sebenarnya. It's about how we are shaped by the stories we tell, especially the stories about who we are. Sebenarnya ini tentang bagaimana kita itu dibentuk oleh kisah-kisah yang kita ceritakan, terutama tentang kisah tentang siapa diri kita sebenarnya. Am I a good person or a bad person? Apakah saya orang baik atau saya ini orang A jahat? hero or a villain? Apakah ini saya seorang pahlawan atau sebaliknya? Do people love me or hate me? Apakah orang membenci saya atau mengasihi saya? And the stories about what God is like. Dan ini adalah tentang cerita bagaimana Allah itu sebenarnya. In the case of the Odyssey, what the gods are like. Dalam kisah Odyssey, di case-nya Odyssey tentang bagaimana para dewa itu. Is God good? Apakah Allah itu baik? Is God fair? Apakah Allah itu adil? How can God punish us? If you've seen the movie, he asks this question, how can God punish us when we can't understand what he says? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah menghukum kalau kita tidak bisa mengerti kehendaknya? And does God just do whatever he wants anyway, no matter what I do? Dan apakah Allah dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa memikirkan apa yang saya lakukan? There's a key scene in the movie, and don't worry, there's no spoilers. Jadi ada satu adegan kunci di dalam film ini, saya nggak akan kasih tahu spoiler. In it, one character says to another, everyone's heard the story about the horse. Jadi ada satu karakter yang dia
berkata kepada karakter yang lain, semua orang sudah mendengar cerita tentang kuda itu. You don't have to tell me. I already know. Everybody knows that story. Kamu gak perlu kasih tahu saya, semua orang sudah tahu cerita itu. Then the other guy says, Lalu orang yang satu lagi berkata, yeah, but have you heard that story from the inside of the horse? tapi orang itu menjawab, tapi apakah kamu sudah pernah mendengarkan cerita itu dari dalam? It's not just which stories we tell that matter, it's also how we tell them. Intinya adalah yang penting bukan hanya cerita mana yang kita ceritakan, tetapi juga bagaimana kita menceritakan. We are telling some very familiar Bible stories. Kita menceritakan sebuah kisah yang sangat familiar bagi kita semua You- dari Alkitab. You've probably heard about Joseph and his special robe. Hampir pasti bahwa saudara tahu tentang Yusuf dan juga jubahnya yang istimewa itu. Many of you know how the story turns out. Banyak dari kita tahu bagaimana akhir dari cerita ini. And here's a spoiler. Dan mungkin ini spoilernya. Joseph ends up in Egypt as a slave, Jadi Yusuf akhirnya tiba di Mesir sebagai budak but eventually he becomes the king's right hand, dan di sana dia menjadi tangan kanan dari Firaun, raja, and he saves his family from a famine. sehingga nanti dia menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. That's the basic plot. Jadi itu adalah dasar alur ceritanya. But think about this. Tapi coba kita pikirkan kembali. God very specifically gave us these stories in the Bible. Allah secara khusus memberikan kepada kita cerita-cerita yang demikian di dalam Alkitab. There are plenty of other stories God could have given us, but he did not. Ada banyak sebenarnya cerita yang bisa Allah berikan kepada kita, tetapi dia berikan justru itu kepada kita. He gave us these stories in particular. Allah memberikan kepada kita kisah-kisah ini secara khusus. He commands us to read them over and over throughout our lives. Dia memerintahkan kepada kita untuk membacanya berulang kali sepanjang hidup kita. So obviously it's important that we tell these stories well. Jadi tentu sangatlah penting ketika kita menceritakan kisah-kisah ini dengan benar, so that we get the right message. untuk memastikan bahwa kita mendapatkan pesan yang tepat. So how should we tell these stories? Jadi bagaimana kita harusnya menceritakan kisah ini? You know how Hollywood would do it? Mungkin saudara tahu bagaimana Hollywood melakukannya. From pit to prison to palace. Dari lubang ke penjara kemudian ke istana. From rejected to rescuer. Mulai dari ditolak kemudian menjadi penyelamat. From zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan. I want you now to look at how God summarizes this story. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana Allah sendiri yang merangkum cerita ini. Here God is talking to the Israelites, so the grandchildren of Joseph and his brothers, so who obviously know all these stories. Jadi di sini Allah sedang berbicara kepada bangsa Israel ini, termasuk cucu-cucu Yusuf, saudara-saudaranya, dan tentu saja keseluruhan dari cerita ini. God tells them basically, here is how you should summarize, how you should tell this story. Pada dasarnya Allah sedang mengatakan, begini loh cara menceritakan kisah ini. A wandering Aramean was my father, that's Jacob, Bapakku yaitu Yakub seorang Aram, seorang pengembara. and he went down into Egypt and sojourned there. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Few in number, and there he became a nation, great, mighty, and populous. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. What do you see? Apa yang saudara lihat? There's nothing about Joseph. Tidak ada satupun yang berbicara tentang Yusuf. There is zero mention of his name. Yusuf tidak pernah disebutkan. Later, we will read a different summary that does mention Joseph's name, but here, nothing about Joseph. Nanti kita akan membaca sebuah ringkasan lain yang menyebut nama Yusuf, tetapi di sini tidak disebutkan sama sekali. In fact, Joseph's name hardly comes up in the rest of the Bible outside of Genesis. Bahkan kalau kita baca, nama Yusuf jarang sekali muncul, bahkan sampai selesai kitab Kejadian di dalam Alkitab. Abraham, Isaac, Jacob, their name comes up a lot. Abraham, Ishak, Yakub sering disebutkan, tetapi Yusuf tidak. Yeah, but not Joseph.
The Lord calls himself, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, but he doesn't say, I am also the God of Joseph, though of course he was. Ya, Tuhan menyebut dirinya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tidak menyebut Allah Yusuf. What's going on? Mengapa, saudara? Isn't this a bit like summarizing the Odyssey without mentioning Odysseus? Bukankah ini sama seperti sedang merangkum film Odyssey tanpa menyebut Odysseus sama sekali? Notice the main point. Perhatikan poin utamanya. There were few in number, Mereka sedikit jumlahnya, but became a nation great, mighty, and populous. tetapi mereka menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. It's not that Joseph doesn't matter. Ini bukan Yusuf tidak penting, It's not that Joseph's suffering doesn't matter. ini bukan berarti juga bahwa penderitaan Yusuf itu tidak penting. We tend to focus too much only on Joseph. Kita cenderung terlalu fokus hanya kepada Yusuf. What we learn is that from this summary is that these chapters is the story of all of Jacob's sons. Apa yang kita pelajari dari kisah-kisah ini adalah ini semua adalah cerita tentang putra dari Yakub. Semua anak-anaknya Yakub. The main message is not how one man, Joseph, overcame difficulties to become a hero. Pesannya bukan bagaimana seseorang, dalam hal ini Yusuf, mengatasi kesulitan untuk menjadi seorang pahlawan. That's the Hollywood version. Itu versi Hollywood. The message is that this family, few in number, became a great nation. Pesannya adalah keluarga ini jumlahnya sedikit tetapi menjadi besar, menjadi bangsa yang besar. Look around. Coba lihat sekitar. No, I'm serious. Look around. Coba lihat sekitar. Saya ngomong serius. Those of us who are saved in Christ, we are what this small family have exploded into. Saudara yang ada di sekitar ini adalah meskipun kita sedikit dalam hal jumlah, kita berbagian dalamnya. If you know the story of Genesis, you know what this really shows. Kalau Anda tahu kisah Kejadian, maka Anda tahu sebenarnya apa yang sedang ditunjukkan oleh kisah ini. God fulfilled his promise to Abraham. Allah menepati janjinya kepada Abraham. I will make of you a great nation. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Number the stars if you can, so shall your offspring be. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. For 3 generations, God chose just one man at a time. Selama 3 generasi Tuhan memilih orang satu persatu. But with Jacob's children, that one person becomes a dozen, and then thousands, and then now, look at us. Tapi melalui Yusuf, melalui anak-anak Yakub, akhirnya dari 1 orang menjadi belasan, lalu ribuan, akhirnya menjadi 1 bangsa. It's why God called himself the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers. Itulah sebabnya Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kami. He has fulfilled and is fulfilling his promises and his purpose. Dia sudah menepati janjinya dan sedang menepati janjinya sesuai dengan tujuannya. But this is also about something much bigger than just one family. Tetapi ini juga tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekadar satu keluarga. Again, this is a picture of all God's people, of the church of Jesus Christ. Ini adalah gambaran dari semua umat Allah dari gereja Kristus. How do I know? Bagaimana saya tahu? Because in Genesis, God uses a specific Hebrew word for Jacob's family. Karena di dalam kitab Kejadian, Allah itu menggunakan sebuah istilah yang sangat spesifik di dalam bahasa Ibrani. And that word eventually becomes the New Testament word for a church congregation. Dan kata yang sama akhirnya menjadi kata perjanjian baru untuk jemaat Allah. And remember how God describes the church at the very end of the Bible. Dan Bapak Ibu ingat bagaimana Allah menggambarkan gerejanya di akhir Alkitab. A great multitude that no one could number from every nation and tribe
Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. standing before God, before Jesus on their throne, Berdiri di hadapan Allah dan Yesus di hadapan tahtanya. and rejoicing salvation belongs to the Lord our God. Sambil bersukacita dan berkata, keselamatan ada pada Tuhan Allah kami. We live in Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, Christians are few in number compared to non-Christians. jumlah umat Kristen itu sedikit dibandingkan dengan yang non-Kristen. It's so tempting to turn the focus on ourselves. Itu kita sering tergoda untuk mengalihkan fokus kita pada diri sendiri. Dare to be like Daniel in the Harus- lion's den. Harus berani sama seperti Daniel di Goa Singa. Be brave like Rahab, the woman who hid God's spies. Jadilah seperti Rahab, wanita yang berani itu menyembunyikan mata-mata daripada Tuhan. Face your Goliaths like David. Hadapilah Goliatmu sama seperti Daud. Why do we make the focus of these stories about us? Kenapa kita melakukan ini semua? Fokusnya menjadi tentang kita. Because deep down, we want to believe that we are the hero of our own stories. Karena jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita percaya bahwa kita sebenarnya adalah pahlawan dari cerita hidup kita. Some of you think you have to be the hero of your own stories. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa saya harus bertanggung jawab menjadi pahlawan atas diri saya sendiri. No. Tidak. The way to encourage faith is not to tell yourself, have faith like Abraham. Cara untuk mendorong iman bukan berkata kepada diri sendiri, percayalah seperti Abraham. Because then you're tempted to put faith in what? Not in God, but in your own faith. Karena dengan cara demikian kita tergoda untuk menaruh iman kepada diri kita bukan kepada Allah. The way God encouraged Abraham's faith was to say, count the stars if you can. Cara Tuhan menguatkan iman Abraham adalah dengan mengatakan demikian, hitunglah jumlah bintang-bintang kalau kamu bisa. How would it change you if you counted the stars all the time? Lalu bagaimana Anda akan diubahkan dong jika Anda terus menghitung bintang? In a few moments, we're going to see one very specific application of that message. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana aplikasi atau penerapan yang spesifik dari pesan ini. A mother is going to give her daughter to be baptized. Seorang ibu akan memberikan putrinya untuk dibaptis. In baptism, we say, Di dalam baptisan kita mengatakan, Lord, you told me to do this as a seal of your covenant of grace. Tuhan, Engkau menyuruhku melakukan ini sebagai meterai perjanjian kasih karuniamu. That you save my daughter and make her one of the multitude that no one can count. Bahwa Engkau menyelamatkan putriku dan menjadikannya salah satu dari umatmu yang jumlahnya tidak dapat dihitung. We all must learn the lesson of baptism. Kita semua harus mengambil pelajaran dari baptisan. If you and your children are among those who belong to the Lord, Jika saudara dan anak-anak saudara termasuk orang-orang yang menjadi milik Tuhan, no matter what happens to you or to them, apapun yang terjadi dalam hidup saudara ataupun kepada anak-anak saudara, however bad, meskipun betapa buruknya, can any of you be lost forever? mungkinkah saudara dan mereka akhirnya hilang selama-lamanya, terhilang selama-lamanya? Absolutely not. Tentu saja tidak mungkin. As another hymn says, Seperti pujian yang berkata, that soul that belongs to the Lord, though all hell should endeavor to shake, sebuah jiwa yang sudah diselamatkan oleh Yesus, seberapapun mereka berusaha mengguncangnya, he will never, no never, no never forsake.
Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan orang tersebut. The Lord, the God of our fathers, is the hero of our stories, not us. Tuhan Allah nenek moyang kita adalah pahlawan dari cerita kita dan bukan diri kita Through sendiri. even the worst things that happen to us, Bahkan melalui hal yang paling buruk yang terjadi kepada kita. no one and nothing can stop him doing what he always planned to do. Tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menghentikan Allah mengerjakan karyanya. Which is not, it is not to keep you and your children out of danger and suffering in this lifetime. Yang berarti bukan menjauhkan Anda dan anak-anak atau keturunan Anda dari bahaya atau penderitaan di dalam kehidupan ini. But to build his church, Tetapi untuk membangun gerejanya. to save a multitude that no one can number until we are with him. Untuk menyelamatkan lebih banyak orang yang tidak dapat dihitung jumlahnya sampai nanti kita bersama-sama dengan And Dia. then and only then will there be no more sin or Dan- suffering and only rejoicing. Dan nanti tiba saatnya di mana tidak ada lagi dosa, yang ada hanyalah sukacita. Put everything in your life, put everything in your hearts as part of that story. Serahkanlah segala sesuatu yang ada di hidup kita, yang ada di hati kita, menjadi bagian dari kisah Allah. With God as the hero. Dan Allah menjadi pahlawan atas cerita tersebut. But why must God be the hero? Tetapi mengapa harus Allah yang menjadi pahlawan? How come our fate, how come our happiness is not in our own hands? Mengapa nasib kita, kebahagiaan kita itu sebenarnya tidak ada di tangan kita sendiri? Well, what else is clear in this chapter? Apalagi yang jelas di pasal ini. This chapter shows how sinful Jacob and all his children were, including Joseph. Pasal ini justru menunjukkan kepada kita betapa berdosanya Yakub dan anak-anaknya termasuk Yusuf. In verse 2, it mentions Joseph was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives. Dalam ayat yang kedua dikatakan di situ bahwa Yusuf ini adalah he was with the son, dia bersama-sama dengan anak-anak Bilha dan Silpa. That's not a minor detail. Itu bukan sebuah detail yang kecil. Jacob married two sisters, Rachel and Leah, Yakub menikahi dua saudara perempuan, Rahel dan Lea, but he also had children with their maids. tapi juga dia memiliki anak-anak dari pelayan mereka. That's who Bilhah and Zilpah are. Jadi itulah Bilha dan Zilpa. In that already messed up family situation, Jacob made things far worse by playing favorites. Di dalam situasi keluarga yang sudah kacau seperti demikian, Yakub justru memperburuk keadaan dengan ada sikap favoritisme. Rachel and Joseph, her son, were at the very top. Rahel dan Yusuf dan juga putranya itu berada di posisi yang paling atas. Jacob treated them far better than he did the rest. Dia memperlakukan mereka jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Leah and her children were second-class family members. Lea dan anak-anaknya itu menjadi kelas 2 di bawah mereka. And at the very bottom were Bilhah and Zilpah. Dan yang paling bawah itu kelasnya adalah yang si Bilha dan juga Zilpa. Then it says at the end of verse 2, Dan yang dikatakan di bagian akhir dari pas ayat yang kedua, and Joseph brought a bad report of them to their father. Yusuf membawa sebuah laporan yang buruk tentang saudara-saudaranya ini kepada ayahnya. The word for bad report is also the word for slander. Jadi sebenarnya kata laporan buruk tadi, bad report, digunakan sebenarnya sama seperti fitnah. It wasn't necessarily true. Itu sebenarnya tidak benar. Joseph either lied or exaggerated this report to make his brothers look bad. Jadi Yusuf berbohong atau malah membesar-besarkan laporannya itu sehingga saudara-saudaranya terlihat buruk. What does Jacob do in response? Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub sebagai respon? He gives Joseph the special robe.
Dia malah memberikan kepada Yusuf sebuah jubah yang khusus. And that robe is not a robe for working, it's a robe for lounging at home. Jadi jubah ini bukan untuk bekerja tapi justru untuk bersantai di rumah. Earlier, Joseph worked with his brothers in the field, Sebelumnya kita lihat Yusuf bekerja dengan saudara-saudaranya di ladang, but after that, Jacob kept Joseph at home while the other sons continued working. tetapi setelah itu Yakub malah membiarkan Yusuf di rumah sementara yang lain harus bekerja. No wonder Joseph's brothers hated him so much. Tentu gak heran kenapa saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf sedemikian. And that hatred led them to plan to kill him, Lalu kemudian kebencian itu membuat mereka akhirnya berencana untuk membunuhnya. at least until they saw that they could sell him instead and make some money. Setidaknya sampai mereka melihat sendiri bahwa mereka bisa menjualnya dan bisa menghasilkan uang dari situ. By the way, being a slave effectively means your life is over. Ngomong-ngomong, menjadi budak itu artinya sama seperti hidup Anda sudah berakhir. So practically speaking, there's little difference between selling him as a slave and killing him. Secara praktis tidak ada bedanya dengan menjual Yusuf dan juga membunuhnya sebagai budak dan juga membunuhnya. But what is so clear is that Joseph's brothers had the hatred, the motive already in their hearts. Tetapi apa yang sudah sangat jelas adalah bahwa saudara-saudara Yusuf memiliki kebencian dan sudah ada motif untuk membunuh di dalam hati mereka. All they needed was the opportunity. Yang mereka butuhkan hanya kesempatan. Obviously, they couldn't kill him at home with their father around. Tentu saja mereka nggak bisa membunuh dia karena ada papanya di rumah di sana. Now I want you to go to verse 13. Sekarang kita coba lihat di Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel, Yakub berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya, Bapa." And then verse 14. Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Verse 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana, kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, verse 17, kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah aku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Joseph couldn't find his brothers. Yusuf tidak dapat menemukan saudara-saudaranya. He was wandering around in the fields and would not have found them. Dia sedang mengembara mondar-mandir di ladang itu dan tidak menemukan mereka. Except for the man who found him Kecuali orang yang menemukan dia, and had been around his brothers dan dia juga berada dekat dengan saudara-saudara ini, and had heard them say where they were going, dan juga mendengar percakapan mereka yang mengatakan kemana mereka akan pergi, so that he could point Joseph in the right direction. supaya dia dapat memberitahu kepada Yusuf kemana arah yang harus dia pergi. What do we learn? Apa yang kita pelajari? God is in control of everything to accomplish his purpose. Tuhan memegang kendali segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. His total control, Kendali penuh Allah, his complete sovereignty over everything kedaulatannya yang penuh atas segala sesuatu, includes the circumstances in which people commit sin. termasuk keadaan di mana manusia melakukan dosa. They include the circumstances in which you and I commit sin. Termasuk juga di mana kita melakukan dosa. Psalm 105 makes this explicit. Mazmur 105 membuat ini menjadi lebih eksplisit. The Lord had sent a man ahead of them, Joseph,
who was sold as a slave. Tuhan mengutus seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Let me be very clear. Tolong jangan disalahpahami. God does not cause sin. Allah tidak menyebabkan dosa, God does not make us sin. Allah tidak membuat kita menjadi berdosa. We must never blame God for our sin. Tidak boleh kita menyalahkan Allah atas dosa kita. It was not God who sold Joseph as a slave, Bukan Allah yang menjual Yusuf menjadi budak, but God did use his brother's sin to work out his salvation. namun Allah menggunakan keberdosaan dari saudara-saudaranya ini untuk mengerjakan keselamatannya. And remember, Jacob, all his sons were God's chosen people. Dan ingat bahwa Yakub dan juga semua putra-putranya ini adalah umat pilihan Tuhan. God already chose to bless them, to love them, to make them his people. Allah sudah terlebih dahulu memilih, memberkati, dan mengasihi mereka dan menjadikan mereka umatnya. And here's what that means. Inilah artinya. God sometimes gives even his own people over to their sinfulness. Allah terkadang menyerahkan umatnya ke dalam keberdosaan mereka. Like Joseph's brothers, Sama seperti saudara-saudara Yusuf. there are many sins we would commit if we had just the right conditions, circumstances, and just the right opportunity. Ada banyak dosa yang akan kita lakukan jika kita memiliki kondisi dan bahkan kesempatan yang tepat. It's only God who by his grace restrains our sinfulness. Hanya Allah di dalam kasih karunia-Nya yang menghalang kita untuk kita tidak jatuh ke dalam keberdosaan kita. But at times, God also gives Christians over to our sinfulness. Tapi ada kalanya Tuhan menyerahkan orang-orang Kristen ke dalam keberdosaannya. Why would God do this? Mengapa Allah melakukan ini? There is an explanation, but it's not easy. Ada penjelasannya, tapi tidak mudah. In fact, it's very difficult. Dan bahkan itu sangat sulit. For those of you who were here last week, we are going one step further in terms of difficulty. Kalau Anda berada di ibadah minggu lalu, hari ini kita sudah sebenarnya masuk ke hal yang lebih sulit lagi. I assume, I think I safely assume, most of you grew up religious. Asumsi saya, kebanyakan dari saudara tumbuh di dalam memiliki agama. Whether that's Christianity or some other religion. Mungkin itu agama Kristen atau agama yang lain. From a very young age, you have been told you can be a good person if you just worked hard enough. Mungkin sejak dari usia yang masih muda, kita sudah diwanti-wanti untuk berusaha keras untuk menjadi orang baik. In other words, you believe you can be and you must be your own hero. Dengan kata lain, kita tuh bisa menjadi orang baik dan kita bisa menjadi hero dari pahlawan diri kita sendiri. But that leads to the danger of self-righteousness. Tetapi itu justru menuntun kita kepada sebuah hal yang berbahaya, yaitu pembenaran diri. Which is very specifically, you believe you can work yourself to being the person God wants you to be. Dan itu bisa jadi berbahaya karena saudara bisa percaya bahwa saudara itu lebih besar dan itu menghalangi saudara untuk percaya apa yang sebenarnya Allah inginkan saudara untuk menjadi. Just think about how hard it is for you to agree that you are just as sinful as these brothers. Coba pikirkan betapa sulitnya bagi kita sebenarnya untuk setuju bahwa kita tuh sama berdosanya dengan orang-orang ini. The truth is that there are lots of sins we don't commit by God's grace because we never have the opportunity. Sebenarnya ada banyak dosa yang kita tidak lakukan karena kasih karunia Tuhan, karena kita tidak punya kesempatan itu untuk melakukan dosa. But there are plenty of sins that our culture permits. Namun ada banyak sekali dosa yang diperbolehkan oleh budaya kita. Good luck living in Indonesia and not getting tangled up in corruption. Silakan coba tinggal di Indonesia tanpa pernah ada yang namanya budaya korupsi. If you end up in a cutthroat corporate culture,
Dan kalau Anda berada di dalam budaya perusahaan, who's going to stop you giving a false report about your coworkers so that you can get ahead? siapa yang akan mencegah saudara untuk memberikan laporan buruk terhadap rekan kerja kepada atasan supaya Anda itu bisa maju? Of course, not at Dian or Pelita, of course. Tentu saja nggak ada di Dian dan juga Pelita. But out there, who's going to stop you? They may even encourage you to do that. Di luar sana bahkan ada orang-orang yang melakukan itu dan bahkan mendorong saudara untuk melakukan hal itu. But far more dangerous than corruption or lying or even sexual sin Namun jauh lebih berbahaya daripada korupsi, bahkan menjatuhkan orang lain dan dosa seksual adalah far more dangerous is the sin of believing that you can just work your way into a good person. Tetapi jauh lebih berbahaya adalah Anda berpikir bahwa Anda akan bisa melakukan segala sesuatu karena Anda itu adalah orang baik. Don't fall again into the same trap. Jangan terjebak lagi di dalam perangkap yang sama. I can. Saya harus bisa. Seeing our sinfulness is not about hating ourselves. Melihat keberdosaan kita itu bukan untuk supaya kita membenci diri kita sendiri. Though obviously we should hate our sin. Meskipun jelas kita harus membenci dosa-dosa kita. The more that we see who we really are, Semakin kita melihat diri kita yang sebenarnya, the more we see how bad the bad news is about ourselves. semakin kita perlu melihat betapa buruknya kabar buruk tentang diri kita sendiri. The more we will see how good the gospel is. Semakin juga kita melihat betapa baik kabar Injil itu. The more we will cling to and rely on God's grace and mercy alone. Semakin kita harus terus berpegang teguh dan bersandar kepada kasih karunia Allah. Not our faith, Bukan kepada iman kita, not our strength, bukan kekuatan kita, not our bravery. bukan keberanian kita sendiri. How we tell Bible stories really matters. Bagaimana cara kita menceritakan kisah-kisah Alkitab ini sangatlah penting. A former Scottish minister once said this: Seorang pendeta Skotlandia pernah berkata demikian. for every look at yourself, Untuk setiap satu kali saudara melihat diri sendiri, every time you look at your sin, setiap kali saudara melihat dosa saudara, take 10 looks at Christ. lihatlah 10 kali kepada Kristus. Genesis 37 points to Christ in so many ways. Kejadian 37 merujuk kepada Kristus dalam beragam cara. Joseph and Jesus were both hated by their brothers, Yusuf dan juga Yesus, keduanya dibenci oleh saudara-saudara mereka. both sold for money, Mereka dijual demi uang, both thrown into a hole. dibuang juga ke dalam sebuah lubang dalam tanah. In the first half of Genesis 37, Di bagian awal Kejadian 37, Joseph couldn't keep his mouth shut. Yusuf tidak bisa menutup mulutnya. In the second half, Kemudian bagian yang kedua, after selanjutnya, his brothers capture him, setelah saudara-saudaranya menangkap dia, he doesn't say a single word. dia tidak mengatakan apapun. Some of you know Isaiah 53:7. Saudara mungkin tahu Yesaya 53 ayat 7. Kristus Was oppressed and afflicted, dianiaya dan dia membiarkan dirinya ditindas, yet he opened not his mouth. Namun dia tidak membuka mulutnya. Joseph's brothers soaked his robe in goat's blood. saudara-saudara Yusuf ini mencelupkan jubahnya itu ke dalam darah kambing. But of course Joseph did not die, Tapi tentu saja Yusuf itu tidak mati. and even if he did, his death couldn't save anyone. Dan jika pun kalau dia mati, kematiannya itu tidak dapat menyelamatkan siapapun. On the cross, Jesus shed his own blood, Di atas kayu salib Yesus menumpahkan darahnya sendiri, which does save those who hate him. dan itu menyelamatkan mereka yang membenci dia. Jacob concluded Joseph is without doubt torn to pieces. Yakub mengambil kesimpulan bahwa Yusuf pasti tercabik-cabik. Jesus said after breaking the bread,
Yesus berkata setelah memecah-mecahkan roti, "This is my body, broken for you." inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, God yang used dipecah-pecahkan. the sin of Joseph's brothers so that later Joseph could feed his family with bread. Allah memakai dosa saudara-saudara Yusuf agar kelak nanti Yusuf bisa memberi makan keluarganya dengan roti. God used the sin of those who hated Jesus to give you and me the bread of eternal life. Allah menggunakan dosa orang-orang yang membunuh Yesus untuk memberikan kita roti yang memberikan hidup yang kekal. Our God and his ways are mysterious, Allah kita dan jalannya itu memang misterius. but thankfully he is not like the gods in the Odyssey. Namun puji Tuhan, dia tidak sama seperti dewa dan di cerita Odyssey. The Lord our God is not capricious. Allah itu tidak berubah-ubah. He is the same and his purposes are the same from the first to the last. Dia selalu sama dan tujuannya juga sama dari awal sampai yang akhir. And he doesn't just do whatever he wants Dan dia tidak hanya melakukan apa yang dia inginkan, while we have to guess blindly. dan di saat yang bersamaan kita menebak-nebak secara buta kehendaknya. He shows us what he's doing. Dia menunjukkan kepada kita apa yang sedang dia lakukan. He may take you through suffering, Dia mungkin membawa saudara melewati penderitaan, though is any suffering worse than seeing how sinful we really are? namun adakah penderitaan itu jauh lebih buruk daripada melihat dosa diri kita yang sebenarnya? And he shows you that Dan dia menunjukkan hal itu so that you stop insisting on being your own hero agar saudara berhenti bersikeras menjadi pahlawan atas diri sendiri and embrace him instead. dan berpegang kepadanya. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, we love stories. Ya Tuhan, kami suka cerita. We especially love stories in which looks like we can be a hero. Kami menyukai kisah-kisah yang mana di situ kami terlihat seperti pahlawan atas diri kami dalam kisah We tersebut. love stories where a regular person goes through difficulties and becomes something much greater. Kami suka mendengarkan cerita di mana ada orang yang biasa, kemudian dia menjadi seorang yang luar biasa. Lord, Ya Tuhan, every time we look at ourselves, setiap kali kami melihat diri kami, help us to take 10 looks at you. tolong kami untuk melihat 10 kali kepadamu. In your mighty name we pray. Di dalam namamu yang berkuasa kami Amen. berdoa. Amin. So normally at this time we would